Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak sleeping. Seperti yang terjadi dengan pendeta besar Saifuddin Ibrahim dan tentunya dengan KC juga ya, yang sekarang tentu saja sangat susah untuk bisa tidur ya. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas tentang luar biasanya pengaruh yang dibuat oleh KC dan para oten-oten penghujat lainnya, seperti Saipudin dan juga Paul Jang ya. Berkat mereka bertiga, makin banyak oten-oten yang tersadarkan, makin banyak oten-oten yang tahu bahwa ajaran agama mereka ini tidak seindah yang selalu digembar-gemborkan oleh para pendeta saat khotbah minggu. Setelah mereka melihat kelakuan pemuka agama mereka, mereka menjadi jijik, mereka menjadi muak, dan mereka memutuskan tidak mau lagi datang ke gereja. Ya, seperti kita ketahui, gereja itu cuma bisa hidup kalau banyak jemaatnya, kalau banyak dombanya yang mau memberikan perpuluhan, mau memberikan persembahan. Kalau donasinya sudah stop, maka otomatis gereja itu tidak bisa survive. Maka pendeta tersebut pasti akan pindah mencari gereja lain yang masih bisa memberikan kehidupan pada mereka. Karena kita tahu yang namanya pendeta, mereka berharap dari perpuluhan dan persembahan kasih. Kalau nggak ada persembahan kasih, mereka makan apa? Mereka butuh cari nafkah. Mereka bukan seperti penceramah-penceramah di Islam, ya, yang notabene itu punya pekerjaan, punya usaha, yang menjadikan ceramah itu hanya sambilan, kecuali yang udah full time penceramah ya, yang jobnya benar-benar banyak sekali. Sedangkan pendeta, mereka itu cuma ceramah hari Minggu. Mereka khotbah hari Minggu, hari biasa mereka biasanya pelayanan, ya datangi rumah-rumah orang yang mau dikristenkan, mau didoakan, ya, dan ada masalah konseling gitu. Dan mereka menggantungkan hidup dari persembahan ini. Kalau sudah tidak ada yang mempersembahkan uang kepada mereka, maka mereka akan cari korban-korban baru. Mereka akan cari jemaat-jemaat baru agar mereka bisa survive. Begitu juga dengan gerejanya. Gerejanya kalau nggak ada orang, lama-lama pasti bangkrut, lama-lama pasti tutup, lama-lama mending dijual saja, karena dianggap investasinya rugi. Contoh, ada pendeta namanya Udin, dia bangun gereja, rupanya gerejanya nggak bisa berkembang, dan malah membuat dirinya rugi setiap bulannya. Mau nggak mau, gereja tersebut akan dia jual, minimal dengan hasil uang, hasil menjual gereja tersebut, uang itu bisa dipakai untuk dirinya berusaha atau membuat usaha yang lain, atau mungkin pindah gereja gitu kan, buat gereja di kota lain, di daerah lain yang lebih potensial dibandingkan yang di tempat yang lama. Kita tahu bahwa gereja itu agak berbeda dengan masjid. Kalau masjid nggak bisa dijual, yang ada pindah mungkin sebagian ya, karena ada mungkin pembangunan tertentu sehingga tanahnya itu kena. Ya udah pindah ke tempat yang lain, tapi biasanya lebih besar gitu yang dibangun. Dan masjid itu tidak punya kepemilikan karena dia wakaf, hasil pemberian, hasil sumbangan. Berbeda dengan gereja yang jelas-jelas punya yang namanya SHM atau hak guna bangunan atau sertifikat lainnya. Adapun nama yang tercantum biasanya adalah nama pendeta yang ada di gereja tersebut. Itulah kenapa dibilang gereja itu lebih mirip seperti kerajaan. Nanti dari pendetanya akan wariskan ke anaknya atau menantunya untuk diteruskan. Ya, sehingga sana itu akan jadi terah gitu kan, dinasti. Itulah kenapa banyak orang yang ingin membuka gereja karena memang sangat menguntungkan. Tetapi di balik itu semua, sekarang juga gereja-gereja itu udah mulai pada padam-padam satu-satu ya. Udah pada bertutupan karena saling singgung, saling tikung juga. Satu jalan bisa ada 2-3 gereja hanya karena beda denom. Beda denom dia lihat, oh situ potensial, buka kita gitu kan. Curi jemaatnya, curi dombanya yang dari gereja sebelah pindah ke gereja kita. Jadi antar gereja sikut-sikutan. Bahkan Saipudin juga mengatakan, saking ngerinya sikut-sikutan, mereka bisa menghalalkan segala cara, termasuk membayar ya preman, menyuruh orang untuk mengganggu itu. Luar biasa sekali. Jadi karena persaingan ini makin keras, sehingga mulai banyak gereja-gereja yang tutup ini. Selain karena jemaatnya pindah gereja, ada juga jemaatnya yang bertobat. Apalagi setelah perkembangan teknologi sekarang, terang benderang. Ya, mereka sudah terang benderang melihat, wah ternyata kekristenan tuh nggak seperti yang mereka dengar selama ini. Mereka lihat, wah rupanya pendeta kita bejat-bejat. Ada yang sampai simpanin janda di Tower Salome gitu kan. Ada yang pendetanya
habis doa maki-maki orang, ada juga pendeta yang gara-gara duit baku hantam. Jadi satu persatu berkat kecanggihan teknologi terkoak semua sifat-sifat asli mereka. Dan ini mempengaruhi ya orang-orang Kristen untuk mau bergereja atau tidak. Dan alhamdulillah ya, ini kita ketahui bahwa di luar negeri, terutama Eropa dan Amerika, sekarang banyak sekali gereja-gereja yang dijual dan beralih fungsi ke masjid. Itu sudah saya gaungkan dari tahun lalu ya, masalah itu. Dan alhamdulillah ternyata hari ini, kemarin lebih tepatnya ya, kemarin dan hari ini mungkin lagi diurusin, dia punya legalnya, di mana akhirnya ada juga gereja di Indonesia, ya ini di Indonesia yang memutuskan menjadi mualaf. Kalau sebelumnya kita lihat di luar negeri, ini sekarang gerejanya memutuskan mualaf di Indonesia. Dan kita doakan semua jemaatnya atau mantan jemaatnya itu semua akan jadi mualaf juga, akan bertobat juga. Ya, jadi ini atas perjuangan teman-teman ya dari Geraham Mualaf, terus ada Adam ya dari channel Ngaji Cerdas, ya, terus ada Koheni yang teman-teman saya rasa sudah sangat familiar ya, dan juga Kodondi. Jadi mereka bertiga lagi mengurus gereja tersebut. Lokasinya di mana dan akan jadi apa namanya nanti ya, begitu jadi masjid akan dikasih nama apa? Mungkin teman-teman simak dulu penjelasan dari Ko Adam dan Ko Dondi dan Ko Heni ya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Kita nonton dulu sebentar bagaimana proses gereja tersebut bisa diambil alih atau dibeli oleh mereka. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita, saya ada Fatih dan guru-guru saya di, Masya Allah, di tengah-tengah saya ada Kohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sedang berada di Jogja, yang tentunya yang mungkin kita sudah, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa kita ini kalau biasanya itu kalau ngaji cerdas itu wawancara mu'alaf ya. Tapi kali ini berbeda. Nah, kali ini kita akan memualafkan gereja. Wah, Masya Allah. Udah ya? Udah memualafkan gereja ya, Masya Allah ya. Jadi, nggak hanya orangnya, tapi tempat ibadahnya pun kita mualafin, Masya Allah. Atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini nanti insya Allah akan dijabarkan bagaimana awal kisahnya atau awal mulanya, bagaimana ini bisa terjadi, dan kemudian juga apa yang kemudian nanti akan jadi visi misi ke depannya nanti. Nah, ini insya Allah akan diulas ya dengan Kohani, Masya Allah, dan kalau mungkin teman-teman juga ingin memberitahu ya bahwa Odoni juga ikut berpartisipasi dalam hal ini gitu, Masya Allah. Jadi ini sangat luar biasa nih. Nah, nanti kita bagaimana penjelasan daripada Kohani dan Kodoni. Pertama-tama kita pengen sambutan dulu dari Kohani. Tafadhol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Mari di bulan Ramadan, di bulan diberikannya pahala ini, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Kita jadikan momen ini momen persatuan, merawat persatuan, menjaga kerukunan. Di tengah maraknya penistaan terhadap agama Islam oleh banyak sekali oknum-oknum pendeta, kita miris ya, kita prihatin, tapi Allah berikan jawaban lewat bukti tindakan nyata. Kalau orang-orang itu murtad dari Islam lalu menjelek-jelekan Islam, kita malah bahkan gereja pun kita tolong, kita beli, kita bantu. Umat Nasrani pun kita bantu, kita beri makan, butuh ambulan kita kirimin. Inilah bedanya murtad dan mu'alaf. Dan mudah-mudahan melalui dialog ini Allah sendiri yang berbicara kepada iwafillah, kepada kita semua, apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah ini. Terlebih doakan dan makmurkan kegiatan ini supaya kita bisa menjadi orang yang khairas anwahum minas, karena kita adalah umat pilihan, kita adalah pemenang, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, Masya Allah. Nah, Masya Allah, terima kasih buat sambutannya kok. Nah, mungkin silakan Ko Dodi sambutannya kata per kata untuk sahabat yang cerdas dan Geraham Mu'alaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad. Kacamata baca ajaib yang dapat dipakai untuk semua kebutuhan, berapapun ukuran plus mata. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kemarin tanggal berarti 13 April 2022 kami bertiga kemarin mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa, yang mana ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Di bulan yang suci ini, di bulan yang mana iblis sedang diikat ya, dibelenggu ya. Kemarin kita kayak orang bener ya. Jadi apa ya? Kita kemarin kayak orang bener. Benar-benar suatu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, karena saya rasa juga pengalaman ini suatu hal yang pertama ya. Mungkin kok ini pernah mungkin, tapi mungkin sedikit berbeda dengan kemarin, karena kemarin kita sudah menyelesaikan pembelian sebuah gereja ya, namanya Gereja Kerasulan Baru yang ada di Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno ya. Gantiwarno di Kabupaten Klaten. Nah, alhamdulillah prosesi daripada transaksi di notaris juga sudah berjalan lancar. Kemudian kemarin kita menuju ke lokasi gereja itu sendiri. Ada rasa-rasa gimana gitu pada waktu kita kemarin mau nyampe gereja ya. Sebelum nyampe gereja tuh rasanya kita gimana gitu. Padahal kita sama sekali belum pernah lihat lokasi itu ya. Sama sekali kita belum lihat bentuknya kayak apa gitu. Nah, pada saat kita sampai ke sana, Masya Allah. Ingat dulu ya. Beneran gereja ya. Saya langsung ingat dulu waktu kecil saya ke gereja bentuknya juga begini. Waktu itu gereja Bethel Tabernacle. Jadi pada waktu tadi kita turun dari mobil, masuk ke dalam gereja itu, rasanya memang langsung bagaimana gitu lah. Saya agak susah menggambarkan. Nah, terus tadi Kohani juga berinteraksi dengan penduduk setempat ya, yang kebetulan juga rumahnya mungkin mengelilingi gereja itu ya. Nah, yang kebetulan juga malah yang datang malah memang ada RT, RW dan lurahnya langsung. Tokoh masyarakat lah ya. Oke, setelah ngobrol-ngobrol di situ ternyata mereka malah berharap bahwa kalau memang gereja itu terjual, mereka berharap gereja itu bisa dijadikan atau dialihfungsikan menjadi masjid. Ya. Nah, jadi gimana ya? Bukan suatu kebetulan sih kalau saya bilang, tapi qadarullah ya sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka juga sangat merindukan masjid di lingkungan mereka. Iya. Karena gereja itu ternyata dikelilingi oleh muslim-muslim yang tinggal di situ gitu. Nah, sangat bagaimana gitu, mereka juga seperti ketimpa berkah gitu ya. Kita datang ke sana, memang mereka minta untuk itu dialihfungsikan menjadi masjid. Luar biasa, tadi Kohani langsung menyanggupi. Bahkan hari ini Kohani sudah punya rencana kegiatan yang luar biasa di masjid yang insya Allah akan kita beri nama Masjid Isa Al-Masih. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Itu. Okay. Baik. Nah, nanti juga mungkin teman-teman bisa menyaksikan ya bagaimana videonya. Jadi insya Allah nanti kita tayangan nih dari perjalanan kita dari notaris, kemudian nanti sampai ke. Ya, teman-teman udah dengar ya. Jadi lokasinya itu ada di Klaten ya, lebih tepatnya di Desa Gantiwarno ya. Saya nggak tahu di mana itu ya. Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta di Jogja ya. Jadi di Kabupaten Klaten. Terus di Desa Gantiwarno, dan nama dari masjidnya ya nanti akan diberi nama Masjid Isa Al-Masih ya. Ini kok jadi mirip sama Gereja Isa Al-Masih ya. Soalnya Oten ada buat namanya Gereja Isa Al-Masih, kita buat namanya Masjid Isa Al-Masih. Tapi yang benar itu yang di Islamnya gitu. Ya, karena memang Isa Al-Masih adalah nabi kita. Kecuali kalau kita bikin Masjid Yesus ya, itu baru agak-agak nyindir orang gitu. Kalau dibikin nama Masjid Yesus Kristus gitu atau Masjid Yesus gitu. Kalau ini kan enggak, memang sesuai dengan di Islam gitu ya, nama di Islam. Agak beda dengan Oten yang memang membuat nama itu agak sedikit provokasi gitu ya, agak beda dengan di Islam yang benar-benar ya sesuai.
Oke, terus di mana lokasinya, terus kondisi dalamnya bagaimana. Bentar lagi kita akan tayangkan lagi videonya ya, kondisi di dalam masjid tersebut, gereja ya, mantan gereja tersebut. Dan bagi teman-teman yang ingin membantu berdonasi, dapat langsung didonasikan di running text yang ada di video yang saya putarkan ya. Nanti saya akan tuliskan juga di deskripsi bagi teman-teman yang ingin membantu perjuangan yang dilakukan oleh Kohani dan Kodondi ini ya, membeli atau merenovasi lah, karena udah dibeli, ini tinggal direnovasi. Jadi salurkan ke Yayasan Ikhlas Indonesia ya, Yayasan Ikhlas Indonesia. Ini untuk renovasi dia punya masjid tersebut, karena kan nggak mungkin bentuknya seperti itu, nggak mungkin dalamnya seperti itu, pasti akan ada perombakan besar-besaran dan itu butuh biaya. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, silakan langsung disalurkan ke Yayasan Ikhlas Indonesia yang ada di running text, dan nanti saya akan taruh juga gitu ya. Itu yayasan tempat Kohani ya, bukan saya. Jadi itu langsung ke tempat Kohani. Oke, ini saya putarkan dulu video kondisi penampakan dari mantan gereja yang sudah mualaf tersebut. Oke. Assalamu alaikum. This is an urgent appeal for the people of Yemen. The suffering lama ya. Oh, dalam. Masya Allah. Ya, tunggu bentar ya, ini signalnya lagi tak jelas, jadi saya ganti dulu signalnya. Ya, ini karena signalnya lagi jelek, saya tukar dulu ya, karena supaya lebih nyaman teman-teman untuk menonton, ya biar lebih jelas juga gitu. Kita maunya kan yang terbaik. Jadi supaya teman-teman bisa melihat kondisi dalam gedungnya semua ya dengan lengkap. Oke, saya putarkan lagi. Apa yang mau kita lakukan hari ini, Kak? Syukur sama Allah.
sholat asar. Ya sudah. Oh udah. Wah itu jamak ya. Terakhir aja kamu. Terakhir. Iya. Terakhir. Mau kita ngomong. Iya. Assalamualaikum. Salam. Nah, besok akan datang tim saya. Besok ada berapa banyak warga muslim? Berapa orang? Totalnya 50. Untuk tingkat 1 RW. Di sini aja sekitar sini. Untuk lingkungan 1 RW itu berapa kakak? Nah, yang mesti kalau selama itu Di masjid RW sama di masjid RW 2 jauh. lumayan. Tidak RW. Insya Allah besok kalau boleh, besok saya sediakan insya Allah ini ikhlas 100 porsi di sini. Makanan kita buka bersama kalau boleh Pak. Jadi insya Allah idenya dari warga, ide Pak RW, Pak RT kita aminkan dan tempat itu sudah kami beli. Baru jelas. Karena ini permintaan warga di RW ini di dusun ini tidak ada masjid, adanya gereja yang dijual, yang kita jadikan masjid sebagai simbol persatuan, ya kan? Jangan dulu coba ini gereja jadi masjid adalah simbol Islam, adalah agama untuk semua orang. Makanya kita jadikan masjid terus bermanfaat untuk semua orang. Apapun warga kita ada berapa? 100 atau 200 ada? Ada 20 kakak. Berarti berapa orang dari kita? 100. Saya termasuk Kristen berarti. Saya termasuk Kristen. Jarang ini paling berkiraan ya 35-40. Jadi kalau artis ini. Iya, besok. Ya, ini signalnya masih jelek, saya tukar lagi bentar. Nah, kenapa ya kalau nayangkan yang ginian itu selalu kayak ada halangan ya, saya nggak ngerti gitu. Selalu kalau yang kayak ginian-ginian itu halangan dari roh-roh itu luar biasa kuat. Sedangkan tadi sebelumnya lancar-lancar semua gitu kan. Kalau yang lain lancar-lancar semua, entah kenapa kalau yang menayangkan yang gini-gini selalu ada saja hambatannya. Sering terjadi ya. Saya juga kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Ini saya yang salah, kurang iman atau apa gitu. Atau memang rohnya itu memang mengganggu dengan sangat luar biasa. Oke, kita putarkan lagi. Semoga sudah bisa ya. Bismillah. Saya siapkan 100 porsi makanan, terus nanti Pak Yu yang meneruskan programnya ya. Kita juga ada ambulan kok nanti insya Allah. Pak Yu mengambil ambulannya. Orang Kristen agamanya apapun, pokoknya di sini kita bantu dari masjid ini. Ada ambulannya. Enggak peduli agamamu apa. Ini kita Islam yang Ramadan lalu. Ya mungkin saya jelaskan saja ya. Jadi Kohani bilang akan buka puasa bersama, ya dia siapkan 100 makanan untuk orang-orang atau warga sekitar di situ ya. Jadi supaya ada terbangun hubungan yang bagus. Jadi diadakan buka puasa bersama. Nggak peduli agamanya apa, semua diundang. Terus dijelasin juga program-program yang akan dilakukan di sana ya. Dan coba teman-teman nonton lagi. Ini Bismillah ya, bisa jalan ya, karena dari tadi lemot sekali. Mau kamu Islamnya mau keras garis lurus, pokoknya kita garis lurus saja. Kita siratal mustaqim. Ya kan, kamu mau keras mau bengkok, saya nggak ikut-ikut. Saya garis kita siratal mustaqim. Kita Islam yang bermarwah orang lain, kita mudah-mudahan ke depan banyak saudara-saudara kita yang masuk Islam juga. Kan tak boleh dipaksa Pak, harus contohkan. Nah, besok kalau berkenan, yuk kita buka bareng. Terus maghrib di sini, terus makan di sini sambil perkenalan karena saya minta tolong titip Pak Yu. Beliau 2 bulan lalu masuk Islam. Beliau pendeta ya, tahu dong kalau Pak Yu tahu kan kenal kan pendetanya. Sudah banyak pendeta masuk Islam. Nah, kebetulan dari Buka Pak, itu yang buka. ini kan ada yang Kristen sudah pindah Islam. Ada berapa? 2 kakak. Dua kakak itu berapa warga?
2 KK itu sekitar 7 orang. Besok kita sambung diundang. Besok diajak datang. Besok kalau boleh gitu kita bikin acara di sini ya, RT RW sama warga silaturahim, saya buat tim saya. Kalau ini kan dari Jakarta, itu masih cerdas, ini Geraha Mu'alaf, saya Ikhlas Foundation. Tapi nanti yang akan ada di sini, nah itu. Sinyal TV hilang, masih repot kayak gini untuk bikin channel TV bening. Ada terobosan baru nih guys. Makanya karena Pak Yo yang nanti akan ada di sini, Pak, minta tolong cariin istri, Pak. Iya, warga sekitar. Oh, iya bener, Pak, tolong, Pak. Ada sanda-sanda yang butuh suami nggak? Ya, Pak ya, tolong Pak ya, tolong ya. Apalagi kalau beduk ini buat resepsi duluan ya. Oh, iya buat resepsi ya. Boleh ke Batam. Sun Pak ya. Insyaallah ya besok Pak kita ketemu ya. Saya izin besok sore kita udah ketemu. Kalau bisa Mas ada Kalau ini ikut pakai kamera saya jadi foto ini. Semua ikut semua. Itu ruangan itu ditutup nanti ujung plug ditutup. Ini boleh parkir motor. Nanti ini sebenarnya. Ya. Lagi mikir tempat tinggalnya Pak Yo. Ini uang ini ya apa? Kolektor di sini ya. Dulu kalau habis apa? Kalau minggu tuh. Ya, begitulah kondisi dalam gereja yang sudah mualaf tersebut ya. Jadi memang nggak gitu besar, cuman dia pelong gitu saja ya, namanya di daerah. Dan sudah lumayan bagus sih gedungnya ya, petaknya itu lumayan luas, bisa nampung lumayan banyak orang. Cuman kalau mau jadi masjid ya lumayan banyak yang harus dilakukan gitu kan. Harus rubah tampilan depan, dalamnya juga ya. Terus banyaklah ini biaya-biayanya. Bagi teman-teman yang tergerak silakan langsung berdonasi ke Yayasan Ikhlas Indonesia ya, tempat Kohani. Oke? Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa segera terwujud rencana dari Kohani dan Ko Dondi untuk mengubah gereja tersebut menjadi masjid. Ya, luar biasa sekali. Salut saya ucapkan ya. Angkat topi lah saya bilang ya. Ini 2 jempol luar biasa atas perjuangan yang mereka lakukan sehingga di Indonesia kita bisa melihat ada gereja yang menjadi mualaf juga. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.